Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Langsung aja Adil. Langsung aja Bang. Langsung aja Bang. Adapun sekarang kita akan membahas tentang ziarah Nabi, ziarah ke kubur Nabi. I'lam rahimakallahu inna ziyarata kubri Nabiyyina sallallahu alaihi wasallam masyru'atun matlubatun bil kitabi wa sunnati wa ijma'il ummati. Artinya baca tadi. Amal kitabu fa qawluhu ta'ala walau annahum idh zalamu anfusihim ja'uka fastaghfirullaha wastaghfir lahumur rasula lawajadullaha at-tawwabar rahima. Dallatul ayatu ala hasil ummati alal maji'i ilaihi sallallahu alaihi wasallam al istighfar indahu wastaghfaruhu lahum. Wa hadha la yanqata'u bimautihi wa dallat aidan ala ta'liqi. 1, 2, 3, 4, 5. Oh lah Rabbi. Nah, dah arti dah. Astaghfiru lahum rasulah wal istighfaru indahu wastaghfaruhu lahum. Wa hadza la yanqata'u berarti yang kotak yang kotiu kobar la yang kotiu ini nih cari apa ya? Terus itu kan kedua. Yang kedua sih baca aja nanti diterjemah. Atur per yang kedua nih wadalat sulia wadalat saidon. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam ketahuilah olehmu, semoga merahmati akan kamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ziarah kubur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu disyariatkan dan itu juga dituntut dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah dan ijma'nya umat. Adapun dari Al-Qur'an itu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, yaitu walau annahum idh zalamu anfusihim ja'uka fastaghfirullah anfusahum. Jika sesungguhnya mereka ketika itu mereka menzalimi akan diri mereka, niscaya datang mereka akan engkau Rasul, wahai Nabi, lalu minta ampun oleh mereka akan Allah Subhanahu wa taala kepada Allah, dan memintakan ampun bagi mereka
oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya mendapati oleh mereka akan Allah yang Maha Penerima Taubat. Sungguh mendapati oleh mereka akan Allah yang Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Dan menunjukkan oleh ayat tersebut di atas memotivasi umat di atas mendatangi kepadanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan istighfar di dekatnya Nabi dan memintakan ampun ia Nabi akannya kepadanya Allah bagi mereka umat. Dan ini itu tidak terputus dengan meninggalnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang kedua? Yang kedua apa tuh? Wajadnahumullah tawwabar rahimah, dan menemukan oleh mereka akan Allah. Keadaan Allah itu Maha penerima taubat dan Maha Penyayang. Bimujiihim, dengan datangnya mereka, wa istighfarihim, dan minta ampunnya mereka, wa istighfari rasuli lahum, dan minta ampun Rasul bagi mereka. Fa'amal istighfaruhu sallallahu alaihi wasallam, maka bermula istighfar Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa nisya itu ianya istighfar hasilan itu hasilun itu hasil li jami'il mu'minin, untuk seluruh orang beriman. Binasin, dan binasi qaulihi ta'ala, dengan nas perkataan Allah Ta'ala atau firman Allah Ta'ala, wastaghfir lidzunubika, dan wastaghfir lidzunubika, wastaghfir lidzambika, dan minta ampunlah olehmu lidzambika, untuk dosa engkau, walil mu'minin, dan minta ampun bagi orang beriman, wal mu'minat, orang beriman yang perempuan, wasaha, dan dan sahih minta ampun fi sahih muslimin dalam sahih Muslim. Innal ba'da sahabati, sungguhnya sebagian sahabat paham ia sebagian sahabat minal ayati dalika, dari ayat demikian, al-makna ladhi, akan makna dalat yang menunjukkan alaihi, atasnya makna hadil ayatu, oleh ini ayat. 5 baris. Sini. Sebaris lagi tuh. Sebaris lagi tuh. Faiza wujida bimaji'ihim, maka apabila didapati dengan datangnya mereka, wa istighfarihim, dan minta ampun mereka, faqad takallamatil umur talatatul takamalatil umuru talatatu, maka sempurnalah segala urusan yang tiga yang mewajibkan, yang wajib. Bitaubatillah ta'ala,
untuk tabat bagi tabat Allah Ta'ala, merahmati dan rahmatnya Allah. wa sayati fi ahadithi al-ayatiyati, dan akan datang pada hadis-hadis yang akan datang pada hadis-hadis yang sesuatu akan datang, sesuatu yang menunjuki sesuatu ala di atas sesungguhnya minta ampunnya Nabi inna astaghfarahu, sesungguhnya minta ampunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya minta ampun Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yataqayyadu, tidak terkait ia istighfar Nabi, tidak terkait dia istighfar Nabi bihalin hayatihi, hayatihi, bihalin dengan semasa hidupnya Nabi. Wa qad ulima min kamalin, dan sungguh akan diketahui dari kesempurnaan syafaqatihi, belas kasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu la yutriku, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan ya Nabi akan demikian liman ja'ahu, bagi orang yang mendatangi ya Nabi mustaghfara bahu hal keadaan minta ampun kepada Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Wal ayatul karimati, dan ayat-ayat yang mulia, wa in waradat, dan jika walaupun meninggalkan warid iya ayat dan walaupun waridnya ia ayat fi qaumi, jika warid iya ayat jika warid ia ayat fi qaumin pada kaum muayyinina yang ditentukan, pada kaum yang ditentukan fi halil hayati, pada semasa hidupnya pada semasa hidupnya. Biasa dibaca ta'ummu bi ummumi niscaya umum niscaya umum ia ayat dengan umumnya alasan, niscaya umum ia ayat dengan umumnya alasan akan setiap kullu min wajadi wujida
kullu man kulla man man wujida fi wujida akan setiap orang yang ditemukan padanya orang, ya. akan setiap orang yang ditemukan padanya orang zalika demikian sifat wasfi dan demikian sifat pegang fi halil hayati wa ba'dal badal mamati pada semasa hidupnya Nabi dan pada semasa hidupnya Nabi dan setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Walidzalika fahamal ulama fahamal ulama'u minhal umumi lil ja'ina umuma minhal umumu lil ja'ina wastahabbu liman ata qabruhu sallallahu alaihi wasallam ayyaqra'aha mustaghfirallahu ta'ala wastahabbuha lizairi wa ra'awha min adabihi allati yusannu lahu fa'alaha fi'aluha wa dhakaraha al-musannifuna fi manasiki min ahli al-madhhabi al-arba'ati wa dallat al-ayatu aidan ala annahu la farraqa fil ja'i baina an yakuna maji'uhu bi safarin aw ghairi safarin. Dan demikian, dan bagi demikian orang yang beristighfar akan memahami oleh para ulama dari demikian akan umumnya, dari demikian ayat akan umumnya ayat bagi orang-orang yang mereka datang dan mensunnahkan oleh para ulama bagi orang yang datang ia ke kuburnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa membaca ia orang akan ayat hal keadaan orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mensunnahkan oleh para ulama bagi orang yang mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kota Madinah, dan ulama berpendapat akannya ayat dari adab-adab ziarah yang disunnahkan baginya orang yang beristighfar dan orang yang menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan menyebutkannya oleh pengarang dalam manasiknya beliau
dari ahli mazhab yang 4 dan menunjukkan oleh ayat juga di atas sesungguhnya menziarahi ayat sesungguhnya tidak ada perbedaan tentang orang yang datang antara bahwa adalah orang yang datang dengan safar atau tanpa safar. Selain safar. Bismillahirrahmanirrahim. Bila ada yang salah mohon diingatkan. Liwuku'i ja'uka, karena jatuhnya ja'uka. Ayat ja'uka itu fi haizi syarti, pada kumpulan syarat. Ad-dali 'ala al-umumi, yang menunjukkan ayat atas umum. Wa qad qala ta'ala, dan sungguh telah berfirman oleh Allah Subhanahu wa taala, may yakhruj min baitihi, siapa saja yang keluar ia dari rumahnya, muhajiran ilallah, dalam keadaan berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, thumma yudrikuhul mautu, kemudian mendapati akannya orang tersebut oleh kematian, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh telah dicatat pahalanya orang tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala syakka, dan tidak ada ragu, inda man lahu adna miskatin min dukil ilmi, dan tidak ada keraguan di sisi orang yang ada baginya sedikit daripada kasturi dari kelezatan ilmu, anna man kharaja li ziyarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang keluar ia untuk mengunjungi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasduqu alaihi, terbenar atasnya seseorang tersebut, sesungguh annahu kharaja muhajiran ilallah wa rasulihi, sesungguhnya dia keluar dalam keadaan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, lima ya'ti, oleh sesuatu yang akan datang, minal ahadithi ad-dallati ala, minal ahadithi, dari hadis-hadis ad-dallati, yang menunjuki ia hadis, ala anna ziyaratahu, atas sesungguhnya menziarahinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi, setelah wafatnya baginda, kaziyaratihi fi hayatihi, itu seperti mengunjungnya baginda di semasa hidupnya baginda. Wa ziyaratahu, dan sesungguhnya menziarahinya Nabi fi hayatihi, dalam semasa hidupnya Nabi, dakhilatun fil ayatil karimati qat'an, itu masuk dalam ayat yang mulia, masuknya seseorang tersebut di dalam penyebutan di dalam ayat tersebut. Fakadha, dan begitu juga ba'da wafatihi, setelah wafatnya Nabi, binasi ahadits bil syarifatil al-atiyati, dengan nas hadis-hadis yang mulia yang akan datang. Kemudian memintakan ampun kepada Allah di dekat kuburnya Nabi, maka ini sudah mewajibkan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
dua syarat ini kita lakukan, dan syarat yang ketiga akan langsung secara otomatis sudah tertunai, yaitu permintaan ampun kepada Allah dari Nabi untuk kita. Kemudian juga musannaf mengangkat satu masalah, jikalau sekiranya ada orang yang membantah, itu kan ayat turun kepada sahabat. Ya, kalau sekiranya kita lihat asbabun nuzulnya, itu turun kepada sahabat. Apabila mereka berbuat dosa, menzalimi diri, kemudian mereka datang kepadamu, bukan untuk kita. Kan seperti itu zahir ayatnya. Sehingga dikatakan tidak sama ketika beliau hidup dan ketika beliau sudah meninggal dunia. Jadi tidak ada anjuran untuk ziarah. Nah, maka di sini musannaf mengatakan seperti tadi teringat usul fiknya, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya, setiap ayat itu dia diperhitungkan dengan umum lafaznya saja. Tidak berarti apabila asbabun nuzul itu turun karena perbuatan sahabat, lalu kita umat akhir zaman, ayat itu tidak berlaku. Nah, kecuali ada dalil yang mengkhususkannya, seperti Sayyidina Abu Burdah yang menyembelih hewan kurban yang tidak cukup syarat, yang mana kambingnya itu tidak cukup umur. Lalu Nabi mengkhususkan di sana bahwasanya ini hanya cukup untuk dirimu saja, tidak cukup untuk orang lain. Sedangkan kalau tidak ada dalil yang mengkhususkannya, maka ayat itu akan tetap berlaku sampai hari kiamat, akan berlaku. Sedangkan dari ayat tadi tidak ada yang mengkhususkannya, umum. Walau annahum idzalamu anfusahum. Jadi kitab Allah di ayat tersebut umum kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada musannaf memberikan beberapa perkataan ulama mengatakan bahwasanya ayat itu sunnah dibaca ketika berziarah kepada kubur Nabi. Dan juga para ulama tidak membeda-bedakan antara orang yang ziarah yang mengunjungi itu dengan safar ataupun dengan tidak safar. Maksudnya itu yang melakukan perjalanan jauh, yang datang dari jauh ke kota Nabi. Adapun orang yang ziarah itu yang memang orang yang berdomisili di sekitar makam Nabi, kota Madinah. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, boleh. Silakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa hal yang al-ibrah itu, ibrah dalam ayat itu dihitungkan dengan umum lafaz, tidak dengan khusus sabab. Sekarang kejadian kita di zaman sekarang ini, bukan zaman kita aja, berziarah taksis kepada makam bukan nabi, tapi makam orang soleh. Makam orang soleh seperti Habaib, ya, seperti Wali Songo. Kalau seperti itu kejadiannya, apakah bisa kita samakan dalil yang mengunjungkan Nabi, mengunjung kepada safar ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kunjungan kepada orang-orang soleh yang telah wafat? Padahal di dalam apakah ada dalilnya kejadian itu pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perbuatan siapa? Kan di zaman itu kan cuma ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana dengan kejadian yang sekarang itu kira-kira? Ini kan pertemuan pertama. Tadi arahan dari Ustaz kan, kita baca dari awal sampai habis, kemudian kita artikan. Kemudian nanti setelah beberapa sesi baru ada bantahan dari Salafi itu. Namun insyaallah bisa kita coba untuk menjawab. Tadi dikatakan bagaimana dengan orang-orang
yang dianggap soleh, dianggap ada karomah gitu. Nah, jadi tadi juga pas muzakarah ada disampaikan sama kawan-kawan bahwasanya itu seperti mengunjungi kubur Nabi juga. Kenapa? Karena al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Jadi sekiranya kita berkunjung kepada para pewarisnya, secara otomatis juga kita berkunjung kepada secara rohaniahnya. Karena rohaniah Nabi ada di dalam diri para ulama. Siapakah ulama itu? Setiap orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ayat innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Di dalam ayat itu ya kalau lebih kurangnya tidak dikatakan ulama itu orang yang mempunyai ilmu. Tetapi ulama itu orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala, meskipun ilmunya banyak tapi tidak ada rasa takut kepada Allah, itu bukan ulama. Walaupun ilmunya sedikit, ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dikatakan ulama. Mungkin kurang lebih seperti itu. Kemudian pertanyaan, ada dua kalimat yang kami simak yang ingin kami tanyakan. Pertama di kalimat la yatruku dzalika liman ja'ahu mustaghfiran rabbahu. Itu diartikan kami dengar tadi hal. Yang mana? La yatruku dzalika liman ja'ahu. Apa maksudnya? Liman ja'ahu mustaghfiran rabbah. Iya, mustaghfiran. Itu Hal. Bagaimana kalau kita ini kan kita jadikan dia maf'ul min ajli. Artinya kan begini, kalau dijadikan hal kan keadaan dia datang, artinya dari awal dia datang. Kalau min ajli itu sebab kedatangannya itu, seperti liman ja'ahu, daripada seseorang yang datang ianya seseorang, untuk apa dia datang? Nah, untuk apa dia datang? Mustaghfiran rabbahu, untuk meminta ampun akan Tuhannya. Itu perbandingannya. Bagaimana yang cocok, hal atau maf'ulun min ajli? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua dari kalimat apa nih? Ta'mu bi umumil illah. Kullu man wujida fihi dzalika kullaman wujida. Betul? Fihi dzalika kami dengar tadi al-wasfi ya. Itu seperti itu. Bidzalika wasfi atau wasfu. Itu pertanyaan, dua pertanyaan. Kalimat. Sebenarnya secara terus terang untuk kami dalam nahwu itu agak kurang. Kemudian kalau kita mau tanyakan, kalau syarat maf'ul bin ajli kalimat ini dari apa? Biasanya. Kalau misalnya bisa nggak dari itu? Isim fa'il. Jarang terjadi. Mungkin perkara luar biasanya. Oke. Kita lihat ini hal daripada fa'ilnya, bukan daripada fi'ilnya. Kira-kira jadi lebih cocok dia hal kepada si man. Sedangkan al-wasfu tadi memang salah baca. Itu mungkin go. Ismail. Para Wahabi. Gak apa-apa, insyaallah.
Mohon dia dijelaskan tentang walidzalika fahmal ulama'u min al-umum. Baris Terakhir. balon kondek. Ayat tadi Penjelasan Pak. Biar dia. Bang Betul. Bagian lah. Coba. Jawaban. Coba. Apa maksud dari baris itu? itu maksudnya karena demikian ayat memahami oleh para ulama dari demikian. Harus bisa. Enggak, maksudnya itu apa? Lidzalika fahmal ulama minha al-umuma al-jahina mustahil. Kembalinya ini. Baik. Pelajarin ini lagi. Kalau Kilo. Di sini para ulama memberikan pemahaman akan umumnya, maksudnya itu secara global. Maksudnya untuk bisa kita pahami, ulama memberikan pemahaman tentang ziarah kubur dan beristighfar di dekat kubur, dan Nabi memintakan ampun untuk kita kalau kita mengerjakan dua itu. Enggak? Paham enggak? dia mau bilang ini penjelasan daripada al-umum, bagaimana pernyataan atau penjelasan tentang kalimat umum di sini. Apa yang maksud umum itu? Mafhum umum itu apa? Karena bilang walidzalika fahmal ulama minha al-umum lijain. Nah, maksudnya umum lijain itu apa? Lijain. Iljaina. Kalimat umum lijain itu bagaimana penjelasannya? Maksud umumnya itu jadi maksudnya ini para ulama untuk memberikan kita paham supaya jadi maksudnya secara individu kita paham supaya baik pendapat ulama tarjih ulama itu supaya paham Pak. Jadi secara globalnya bagi orang yang mereka datang kepada ziarah Nabi, kepada tempatnya Nabi yaitu kota Madinah, dan beristighfar di tempatnya Nabi, dan Nabi pun memintakan ampun untuk orang yang berziarah pada Nabi dan memintakan ampun di dekat kuburnya Nabi. Paham enggak? Tidak. Itu fahima apa? Ulama memberi paham atau ulama itu yang memahami? Ulama memberi, ya ulama yang memahami. Jadi untuk awak supaya paham ya. Coba deh. Coba. Apa? Aku turunkan dia sapir lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi maksudnya yang tadi kalau nggak salah belajar termasuk maksud mana umum tadi itu ayatnya itu umum merata untuk seluruh umat Nabi, bukan khusus saja untuk sahabat Nabi. Tadi kan ayatnya turun untuk kitabnya kepada sahabat. Jadi untuk diri mereka sahabat,
Maka mereka para ulama memahami bahwasanya ayat tersebut umum bagi siapa saja, bukan terkhusus kepada sahabat saja. Jadi siapa saja yang datang kepada padanya Nabi atau kuburnya Nabi. Itu umumnya mana? Itu ke sahabat atau zaman kehidupan? Mas, Itu umumnya ayat. Umumnya itu kepada sahabat Nabi atau kepada zaman Nabi meninggal atau zaman, kan ada pembahasan di atas itu fi halatil hayah wa ba'dal mamat. Ke situ umumnya atau kepada sahabat? Pada hidupnya Nabi walaupun dan sesudah meninggalnya Nabi. Tersambung ke sana kita Fadil. Pada semasa hidupnya Nabi walaupun sudah meninggal Nabi, maka tetap begitu penjelasannya. Mister, bagaimana pendapat Mister? Sudah alhamdulillah. Lah Mister. Sudah mengerti lah yang tadi saya. Yang mau ditanyakan adalah yakni kapan disyariatkannya ziarah kubur padahal Nabi sudah meninggal dunia. Kemudian apa alasannya ziarah tersebut dan apa alasannya disyariatkan ziarah kubur tersebut? Untuk pertanyaan pertama tadi kapan disyariatkan? Ya. Ziarah Nabi. Karena Nabi sudah meninggal. Kalau kita lihat dari ayat tersebut, sejak diturunkan ayat itu langsung bagi setiap Muslim itu dianjurkan untuk berziarah kepada Nabi. Kenapa? Secara sadar diri saja, ini kan ayat untuk orang yang menzalimi diri. Siapa sih di antara kita ini yang tidak pernah menzalimi dirinya? Allah. Siapa sih di antara kita ini yang tidak pernah merasa berdosa? Pasti semuanya punya dosa. Bahkan kalau di tingkat tingginya itu kita lalai sesaat saja dari mengingat Allah, itu suatu kesalahan. Itu. Jadi insya Allah, kalau nggak salah ini disyariatkannya ziarah kubur Nabi ini ketika ayat ini diturunkan. Walaupun sebelumnya sudah ada yang berkunjung kepada Nabi, tapi disyariatkannya itu secara nas tuh ketika ayat ini diturunkan. Dan tujuannya untuk apa? Kalau dilihat dari zahir ayat, tujuannya adalah untuk Tawwabur Rahimah, mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan istighfarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih seperti itu, Ustaz Ilyas. Ustaz Ujang. Bismillahirrahmanirrahim. Ada baris yang di bawah, paling bawah ya. Walizalika fahamul ulama, itu yang demikian juga pemahaman para ulama. Itu pemahaman ulama dari mana? Ini yang pertama. Kemudian yang menjadi pertanyaan kedua, bagaimana kalau seseorang ziarah kepada makam Rasulullah SAW itu dengan mencium dindingnya atau berdoa, ya Rasulullah ampuni saya gitu. Bagaimana orang-orang yang ziarah yang seperti ini, apakah termasuk syirik ataukah murtad? Mohon penjelasan dari kelompok berapa ini? Kelompok satu ya? Satu. Oke. Cukup, insya Allah yang dua itu cukup. Untuk hal ini kita mintakan kepada Tengku Fatur memberikan jawaban. Tahu ya Bang? Nggak tahu. Coba pengen tahu mereka. Ulama
Ulama itu dalam pemahamannya. Ulama yang bermaksud dengan Syafi'i. Di Mekah. Ulama yang ada di Mekah rumah yang bermaksud Syafi'i. Jadi bang tuh siapa? Kok tadi dia bilang tuh, dia bilang. Rapir ulama song rapir kedua dia jangan ulama sih sampai Bismillahirrahmanirrahim. Fahimah ulama dari mana? Ulamanya maksudnya itu ulama yang mana gitu Ustaz? Baik, untuk yang pertama tadi kan sudah disampaikan siapakah ulama itu? Ulama itu adalah orang yang mempunyai rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhirnya juga disampaikan man lahu adna miskatin min zukil ilmi. Jadi seorang yang ada di sini sedikit daripada kasturi ilmu saja itu sudah paham. Jadi setiap orang yang mempunyai rasa cintanya kepada Nabi, kemudian mempunyai kedalaman ilmu pengetahuan, itu pasti bisa memahami ayat tersebut secara mudah gitu. Dari umumnya lafaz. Kemudian tentunya yang lebih memahami ini ulama usul fiqh, karena mereka bisa mengetahui dari ayat ini ada lafaz-lafaz yang umum kalau tidak salah. Tapi lupa apa itu ya. Lafaz umumnya yang mana ya? Seperti ada alif lam, ada apa gitu di sini. Yang jelasnya ulamanya adalah ulama ahli sunnah, bukan ulama wahabi. Itu yang jelas kan. Dan tentunya juga sang pengarang musannaf ini. Maksudnya itu dari ulama kholaf atau dari ulama salaf? Oh itu. Iya. Oh. Kalau kita lihat dari sejarah, itu ziarah kubur Nabi itu bahkan dari zaman Khalifah Khulafaur Rasyidin. Iya. Iya, Imam Malik. Siapa yang pernah ceritanya kisahnya dia datang ke kubur Nabi? Itu banyak kita dengar cerita-ceritanya. Berarti di zaman dahulu. Berarti dari kira-kira dari ulama salaf kalau tidak salah. Gimana Ustaz? Satu lagi tadi apa tentu? Mencium-cium itu. Doa karena Nabi yang cium saya Nabi. Kita pernah dengar dulu perdebatan antara salah seorang Wahabi, ulama Wahabi dan Habib Ali Al-Jufri. Misalnya sekarang, Ustadz di pagar depan pondok nih, Ustadz cium-cium tuh pagar, dosa nggak Ustadz? Murtad nggak? Syirik nggak? Kira-kira?
Atau mic nih Ustaz cium nih, silin ya. Itu perumpamaannya kan beda kan. Jadi cium-cium makam kan, makam Rasulullah lah. Enggak, itu dulu kita bertanya, itu termasuk apa enggak? Kalau dia cium-cium apa nih pagar pondoknya? Ini mohon maaf ya, diluruskan lagi. Ini mencium makam Rasulullah itu dengan harapan dia itu berpahala. Kan ada dicium. Itu tergantung niat pertama kan. Itu lil tabarruk. Mereka minat tabarruk. Untuk tabarruk juga. Sepengetahuan kita ya, apa saja yang bersentuhan dengan Nabi itu pasti benda yang mulia. Itu yang mulia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihkan untuk kekasihnya sesuatu yang paling terbaik. Tapi kalau pagarnya makam Nabi itu Allah alam lah. Itu kan yang buat para pemerintah yang berkuasa di tempat tersebut. Tapi yang jelas tanah yang di bawah itu yang dia menyelimuti jasad yang mulia itu tanah yang mulia. Bahkan kota itu jadi kota mulia. Jadi kalau kita ambil kisah dari situ, tentu benda yang melekat di atas makam Nabi itu benda yang mulia, walaupun pada zahirnya itu para penguasa di sana yang memberikannya. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan ilham kepadanya untuk memberikan barang-barang yang terbaik. Kalau masalah dia mencium karena tabarruk, mencari keberkahan, mungkin boleh-boleh saja. Tapi kalau dia tabarruk ini kan intinya juga pada hakikatnya dari Allah. Kita ambil keberkahan dengan mencium pagar Nabi, pagar makam Nabi, tapi keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita yakin dengan pagar itu yang akan memberikan manfaat dan mudarat kepada kita, itu yang bermasalah. Mungkin ada lagi pertanyaan dari kawan-kawan, silahkan aja. Jadi seperti tadi katakan Pak Rizal, misalnya kita mencium dari kubur Nabi, terus orang yang bertujuan di situ mengambil berkah. Terus apakah ada dalil alasan apa? Apakah ada dalil itu atau pemahaman hadis atau istimbat hadis atau Al-Quran bahwasanya membolehkan, maksudnya atau ada toleransi gitu. Jadi intinya tabaruk dengan benda-benda yang dia pernah ada kaitannya dengan Nabi SAW. Dalam suatu hadis, suatu kisah, kalau tidak salah itu Sayyidah Sayyidina Khalid bin Walid ya, dengan rambut Nabi, menyimpan rambut Nabi di dalam topi perangnya, sehingga beliau tidak pernah terkalahkan di medan perang. Kemudian juga ada seorang sahabiah yang ketika Nabi minum di kirbah air minumnya, sahabiah itu memotong kulit kirbah yang di sana melekat bibir Nabi. Untuk apa? Untuk tabaruk. Ada juga yang mengambil keringat Nabi sebagai parfum. Tapi mohon maaf, kita belum bisa mengetengahkan dalil-dalilnya secara pasti gitu. Bagusnya sih ada apanya kan kita sampaikan langsung gitu. Dan mungkin dalam itu kan dalil secara secara hadis dan sejarahnya, namun secara hatinya
secara kecintaannya. Mungkin karena seseorang itu tidak dapat bertemu dengan Nabi, biarlah bunda yang bersentuhan dengan Nabi ini atau berada di atas makam Nabi ini menjadi penyejuk daripada sebagai pelepas dahaga kerinduannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dapat semuanya, biarlah dapat sebagian saja atau secuilnya saja untuk melepas kerinduannya kepada Nabi. Lanjutan, apakah bisa disamakan ziarah kepada, kalau misalnya kita ziarah ke makam Nabi itu kan di sana ada jasad Nabi, ya kan? Kemudian apakah bisa disamakan ziarah kepada Museum Topkapi yang ada di Turki? Kan di sana juga ada jasad Nabi, yaitu rambut Nabi. Apakah bisa disamakan dengan ziarah ke kubur? Tengku Fatur. Ya betul. Betul. Masya Allah. Kalau dibilang sama, bingung juga. Kalau dibilang tidak sama, bingung juga. Kita cobalah, coba. Jadi teringat dengan yang diayatkan, dikatakan ja'uka, datang kepada engkau wahai Nabi, datang kepada engkau wahai Nabi. Ini menunjukkan bahwasanya perintah itu kepada ainnya Nabi, ainnya Nabi, bukan pada sebagian daripada ainnya Nabi, anggota, tapi ainnya Nabi. Apalagi itu cuma rambut, rambut. Kalau dikatakan apa namanya, bahkan dikatakan sebagian dari Nabi pun tidak termasuk dia. Dan cuma satu helai, mungkin beberapa hari. Sebagian dari Nabi pun tidak termasuk. Mungkin ada yang mengatakan kalau dia termasuk udah sampai taraf sebagian, itu bisa dikatakan seluruhnya. Apa tuh? Ada pernah dengar menyebutkan sebagian itu maksudnya semuanya? Ini bahkan tidak bisa dikatakan seperti itu. Masuk sebagian saja tidak, sepertiga dari ain Nabi tidak. Kira-kira seperti begitu. Bahkan mungkin dia terlepas ketika Nabi sudah masih hidup, terlepas dari tubuhnya Nabi. Namun dari segi keberkahan insya Allah masih ada barokahnya, karena itu berhubungan dengan jasa Nabi. Kurang lebih dah. Ini udah